Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini akan mengunjungi suatu tempat yang bersejarah di Tanah Datar, dan itu namanya Istana Baso Pagaruyung. Sebelum kita memasuki istana, lebih baik kita berbincang-bincang sedikit bersama pemandu wisata yang ada di Istana Baso Pagaruyung untuk menggali lebih dalam sejarah tentang Istana Baso Pagaruyung tersebut. Baiklah, mungkin kita langsung ke tempat Bapak yang ada di sana untuk berbincang-bincang secara detail sejarah tentang Istana Baso Pagaruyung tersebut. Baik Pak, perkenalkan nama saya Mitsalina Zani dari jurusan Bahasa Inggris semester 5. Jadi saya punya tugas Pak dari jurnalistik radio untuk mewawancarai seseorang tentang tempat bersejarah gitu kan Pak. Sebelumnya mungkin Bapak bisa perkenalan diri terlebih dahulu gitu Pak. Nama Bapak siapa? Nama Yosef Tianseri. Oh, ya. Kalau biasa dipanggil Yose, Mister di sini. Dan keseharian saya di sini sebagai pemandu wisata Ya. Istana Baso Pagaruyung, dan juga memberikan informasi dan keterangan kepada wisatawan Pak, terkait dengan objek wisata yang di sini dan juga Tanah Datar lah pada umumnya. Oh begitu Pak. Mungkin Bapak bekerja sebagai pemandu wisata udah berapa tahun ya Pak ya? Saya di sini menjadi pemandu wisata sejak tahun 2014. Oh ya. Alhamdulillah kalau sampai sekarang udah sekitar 5 tahun lah tahunan. dari 2014 tersebut. Ya. Umur Bapak berapa Pak? Saya 33 tahun. Oh ya. Berarti emang Bapak asalnya dari Tanah Datar? Kampung saya di Lima Kaum, Oh ya. dan juga alumni STAI Saka. Oh, jurusan apa tuh Pak? Saya jurusan Tadris Bahasa Inggris. Oh, sama dong Pak. Oh, Bahasa bisa. Inggris. Ya. Mungkin langsung aja ke pertanyaan yang Boleh, pertama kan Pak ya. Mungkin bisa Bapak ceritakan sejarah sedikit tentang Istana Baso Pagaruyung ini? Jadi tentang Istana Baso Pagaruyung ini, jadi kalau berdasarkan historinya itu merupakan pusat pemerintahan dari Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Minangkabau yang bisa dikatakan kerajaan yang terakhir eksis dulunya di Minangkabau ini. Diperkirakan itu mula-mula itu tahun 1347 Masehi. Dijumpai tarikh tersebut itu berdasarkan peninggalan batu prasasti, batu basuri yang kita kenal, Ya. yang dituliskan oleh Aditya Warman, yang bisa dijumpai oleh wisatawan sekitar 3 km dari sini, dan itu menceritakan bagaimana Aditya Warman mula-mula kerajaan tersebut, dan ditulis dengan Jawa kuno dan Sanskerta. Nah, berdasarkan ahli yang membaca tersebut, dijumpai tarikh tahun 1347 Masehi mula-mula kerajaan ini. Nah, kerajaan ini dulunya itu merupakan kerajaan yang berpaham Hindu-Buddha, karena Aditya Warman secara beliau merupakan anak keturunan dari kerajaan Majapahit, yang karena konon katanya beliau memiliki kental dalam beragama Hindu-Buddhanya. Nah, di Minangkabau sendiri itu tidak terlalu melekat. Namun dari Raja Aditya Warman ke raja selanjutnya sampai itu tidak banyak meninggalkan cerita. Artinya eksistensi kerajaannya pun tidak banyak bukti-bukti kita jumpai. Namun ada beberapa referensi mengatakan abad 13-14 kerajaan ini mulai berubah menjadi sistem keislaman. Raja pertama itu yang pertama namanya Alif Khalifatullah. Dan kerajaan ini berlangsung lebih kurang sekitar 500 tahun. Oh ya. Sekitar tahun 1830-an saya kalau tidak salah, kerajaan ini berakhir. Diakibatkan dulu pernah terjadi konflik yang dikenal dengan Perang Padri dan kaum Islam, di mana kaum Islam itu orang Minang dan adat pun orang Minang. Cuma ada beberapa semacam pemahaman yang kontradiksi satu sama lain. Adat yang kuat dengan adat Minang yang kental dengan Islam pada saat itu cenderung radikal. Jadi ada praktek-praktek adat dipandang itu haram dan darah halal dibunuh. Konflik telah terjadi. Oh ya. Nah, pihak kerajaan ini dia melindungi kaum adat, sedangkan kaum Islam pun Minang yang berusaha untuk melawan. Pada saat konflik internal terjadi, Belanda sudah sampai di Kota Padang yang awalnya itu untuk mengisi perdagangan. Sesampai di sini dia mengajak untuk bekerja sama dengan pihak kerajaan, dan raja terakhir itu bernama Sultan Alam Baghadah Shah. Dia membuat semacam kesepakatan lah dengan Belanda untuk mengalahkan orang Islam. Dan salah satu bukti sejarah di Tanah Datar ini kita memiliki benteng Fort Van der Kapellen. Benteng Fort Van
Pagar Kapellen itu adalah benteng Belanda yang merupakan sebagai basis pemerintahan Belanda dulunya. Bahkan kediaman bupati kita yang merupakan Indojel itu kita kenal itu adalah kediaman gubernur Pagar Kapellen itu Betul, di situ. Nah, jadi itu sebagai wujud bahwasanya pernah ada Belanda di sini. Tetapi janji tinggal janji, Belanda nggak terbukti. Nah, akhirnya apa? Raja merasa tertipu, bergabunglah dengan Islam yang awalnya misi Islam itu ingin memurnikan agama Islam, berubah melawan penjajah. Nah, disinilah raja dipenafsiran oleh Belanda dan dia ditangkap dipenjarakan di Batavia, di Jakarta. Nah, sejak itu udah nggak ada lagi kerajaan dan diperkirakan tahun 1804 dulu yang berlokasi di atas bukit itu namanya Bukit Batu Patah, istana terbakar yang aslinya. Berarti tetap di sini istananya dulu, bukan? Di lokasi ini dulu bukan area istana. Di sini dulu areal sebelum dibangun, yang replika pertama itu dibangun tahun 1976 dan ini merupakan area latihan menembak tentara dulu di sini. Jadi area kosong, bukan area lokasi istana asli. Dulu di atas bukit. Nah, itu tahun 1804 habis kebakar. Nah, kemudian dibangun di sini itu tahun 76. Nah, tahun 76 itu dibangun berdasarkan kajian tim ahli. Kajian tim ahli dia merujuk mencari data tentang kerajaan ini bahkan sampai ke negara tetangga. Pernah dengar? Yang sangkar burung itu ya? Bukan. Negeri Sembilan Malaysia. Oh iya. Nah, Negeri Sembilan Malaysia itu merupakan asal muasal orang, maksudnya asal raja mereka dari kerajaan ini. Oh gitu. Nah, jadi di situ ada sebuah istana namanya Istana Sri Menanti, konsepnya sama seperti ini. Nah, jadi dari data-data tersebut merujuk untuk bangunan di sana dibuatlah Istana Basa Pagario tahun 76 di lokasi yang ini. 1976 dan istana dibangun bukan sebagai tempat untuk raja lagi, dan itu pun dibangun pasca konflik PRRI. PRRI itu sebenarnya adalah konflik di mana orang Minang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Karena kan kalau orang yang tua-tua bilang peri-peri Persmesta, bahwasanya orang Minang ini dipandang sebagai pemberontak bangsa. Dan orang Minang itu memiliki identitas yang jelas. Dulu orang Minang itu identitasnya keislaman. Ada Maya Siti, Aminuddin, kemudian Fatima, yang perempuan ada lagi Abu Bakar, dan itu nama-nama keislaman. Jadi pasca konflik tersebut ada semacam paham Minangis. Paham Minangis itu apa artinya? Orang yang takut identitas Minang ketika itu dipandang pemberontak. Banyak orang yang ganti identitas. Ada namanya si John, si Alex, Michael dan lain sebagainya. Dan banyaklah praktek-praktek adat yang mulai tergerus. Tradisi-tradisi Minang mulai banyak bergeser. Nah, tahun 1976 Bapak Gubernur kita namanya Pak Harun Zain, dia mencetuskan ide untuk kembali membangun istana. Nah, sebagai manifestasi menyatukan kembali orang Minang sudah terpecah belah, dibentuklah tim ahli itu. Maka tim ahli itu bekerja dan mengumpulkan data, dibuatlah istana di lokasi yang sekarang. Berdasarkan data-data tersebut, apakah itu sama dengan yang asli? Kalau kita jawabnya Allahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena tidak ada dokumentasi yang asli, tetapi menyerupai bentuk yang asli. Nah, sejak tahun tersebutlah istana dibuka sebagai kunjungan wisatawan dan sebagai museum terbuka. Dan itu menjadi ikon dan identitas orang Minang. Makanya waktu istana terbakar 2007 yang diakibatkan karena sambaran petir, nah itu menyisakan kesedihan karena ibaratnya kayak soul kita hilang gitu, jiwa kita hilang. Nah, makanya menyedih sekali dan itu nggak berlangsung lama. 2008 dibangun, nah ini selesai 30 Oktober 2013 dibuka lagi untuk wisatawan. Nah, itu sekilas tentang Istana Basa Pagario. Terus kan di belakang Istana Basa Pagario ini kan ada jenjang 1000 kan Pak kan? Itu sejarahnya apa ya Pak kira-kira? Kok bisa dibangun gitu? Nah iya, jadi sebenarnya Istana Basa Pagario ini hari ini di samping untuk menceritakan bagaimana dulu ya pernah ada kerajaan dan juga bagaimana menceritakan tentang tatanan adat orang Minang. Kalau wisatawan masuk ke dalam, itu kita biasanya menceritakan bagaimana sih orang Minang itu bertata krama, adat istiadatnya tercerminkan dalam bangunan ini. Nah, juga dibangunlah bagian sisi-sisi yang lain. Ada unsur penunjang kayak balerong di belakang, balerong bodi Caniago, balerong Toto Piliang. Nah, ada lagi tangga ke atas. Kalau kita bahasanya dia sebutnya janjang 1000.
Jalan Seribu kan di Bukit Tinggi nih. Iya. Ada nyebutnya Jalan Bukit Batu Patah. Secara penamaan itu belum ada legitimasi yang Belum ada. jelas. Nah, pembangunan itu pun baru sekitar beberapa tahun ini, dan itu memang project untuk sebagai daya tarik tambahan. Gitu. Daya tarik tambahan untuk wisatawan selain di Istana, mereka juga bisa naik ke atas. Dan saya pernah dapat informasi bahwasanya tangga itu dibangun untuk menuju tapak asal. Nah, rencananya Gitu, rencananya dibuat untuk menuju tapak asal istana. Jadi pengunjung selain bisa lihat istana ini, pengen naik ke atas melihat lokasi aslinya bisa melalui tangga itu. Kalau sekarang sih saya kalau tidak salah baru 400-an lah. Kalau saya tidak salah. 400 tangga. Anak tangga. Iya. Baru nyampe tulisan Pagariung di gazebo yang kedua. Gitu Pak. Kalau misalnya yang di dalam tuh, di dalam Istana Bahasa Pagariungnya itu terdapat apa aja ya Pak ya? Jadi di dalam Istana Bahasa Pagariung ini dibuat menyerupai bentuk asli. Cara konsep Istana Bahasa Pagariung sama dengan rumah gadang. Rumah gadang itu rumah hunian setiap suku. Dan suku-suku di Minangkabau itu rumah gadang digunakan untuk hunian kaum perempuan. Karena sistem matrilineal kita di Minangkabau untuk belah kepada perempuan. Nah, di dalam istana ini pun yang dihuni perempuan. Jadi di dalam ini banyak kamar-kamar. Ada kamar-kamar untuk anak perempuan yang sudah nikah. Ada kamar raja, ada kamar gondokan doang. Di lantai 2 ada juga kamar yang berfungsi untuk anak gadis. Di lantai 3 itu berfungsi tempat raja simpan pusaka. Nah, di samping itu di dalam pun kita ada menyimpan beberapa benda-benda koleksi yang bisa terselamatkan. Waktu kejadian 2007 kemarin sekitar 15% saja. Di antaranya di dalam itu koleksi kita ada kecapi, alat musik, ada rabab, kemudian ada keramik Cina, keramik Belanda, ada macam-macam keris, ada juga deta dan dantak sudah yang merupakan atribut raja di Malaysia tadi yang di Negeri Sembilan, ada juga pakaian kelengkapan datu dan gundukan doang, ada juga curik Simundan Giri itu merupakan atribut juga, ada juga pipa opium, ada dulang kaki, macam-macam koleksi yang dimiliki. Kalau dulunya itu pun koleksi-koleksi kita itu dikumpulkan dari masyarakat sebenarnya. Koleksi yang dikumpulkan dari masyarakat tahun 76 yang memiliki nilai historis dan kultural adat Minang. Gitu, dikumpulkan di sini. Nah, jadi dikumpulkanlah di sini dulunya. Gitu. Dan itu yang terbakar 85%, 15% aja yang selamat. Nah, yang sekarang sih kalau dari segi koleksi kita masih minim. Ini kalau misalnya boleh tahu, ini kan ada rangkiang. Ya. Itu gunanya untuk apa ya Pak? Rangkiangnya itu disebut rangkiang patah 9 yang memiliki 9 fungsi dan fungsinya itu berjejer. Kayak lagu Minang itu rumah gadang dan 9 ruang, rangkiang balik di halamannya seharusnya ini banyak. Nah, rangkiang ini berfungsi untuk penyimpanan padi. Dan antaranya digunakan untuk pada saat masa paceklik, untuk masa kebutuhan kerajaan, dibutuhkan juga untuk musafir, juga dibutuhkan untuk kebutuhan perang dan lain sebagainya. Jadi memang untuk stok seperti Bulog lah kalau kita hari ini. Gitu ya Pak. Kalau yang di sebelah sana tuh ada batu tuh Pak. Itu batu apa ya Pak? Itu. Itu sebenarnya itu batu yang sengaja dibuat. Itu bukan batu. Bukan kayak batu basure bukan Pak. Tapi mau ditulis. Ditulis. Nah, cuma itu dipahat dengan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, batu dalam prasasti dia bukan peninggalan. Itu lebih menceritakan tentang raja terakhir yang bernama Sultan Alam Bagarsya. Jadi batu tersebut menceritakan Sultan Alam Bagarsya dia pertama, kemudian ditangkap Belanda, dipenjarakan sampai dia meninggal proses itu. Nah, itu juga dibangun buat pas beringan pembangunan istana yang sekarang. Gitu. Bukan batu peninggalan bukan. Selanjutnya tentang pengunjung nih Pak. Kira-kira kalau kebanyakan pengunjung di sini itu dari mancanegara atau dari luar kota atau dari mana? Kalau rata-rata pengunjung kita ada domestik dan mancanegara. Kalau untuk domestik banyak dari luar. Kalau untuk luar Sumatera gitu Pak atau luar tanah datar lah. Luar tanah datar juga ramai, kayak dari Payakumbuh, Pariaman, Padang dan sebagainya. Dari luar Sumber pun ramai. Rata-rata dari Jakarta, Bandung, ada dari Jawa, dari Bali dan sebagainya. Maksudnya cukup banyak. Setiap hari kita ada.
Dan kalau dari mancanegara rata-rata kita banyak berasal dari Malaysia. Oh, Nah, mungkin karena ada Ada hubungan tadi, ada keterikatan budaya. Iya, Kalau dari Eropa kita banyak berasal dari Belanda. Nah, Belanda pun juga kita memiliki historis Iya. dengan Belanda yang cukup panjang kan. Nah, Belanda banyak, Perancis, dan biasanya sih kalau untuk mancanegara mereka musiman. Kalau gitu. untuk Malaysia untuk saat ini dari bulan Desember ini sampai akhir tahun itu Malaysia ramai karena kondisi di sana mereka lagi cuti panjang libur sekolah. Mungkin ini kira-kira ini dari Malaysia gitu Pak ya? Kalau Atau saya lihat dari apa ya? Malaysia. dari gaya-gayanya gitu ya Pak? Ya dari stylenya, dari bicaranya mereka Malaysia. Kalau kunjungan untuk saat ini di bulan Desember Malaysia cukup ramai. Tapi kalau untuk mancanegara seperti turis-turis Eropa rata-rata di bulan Juni, bulan Juli. Pada saat itu kan musim panas bagi mereka. Mereka banyak datang. Oh gitu. Kalau untuk baju adat itu dikhususkan untuk orang-orang yang di Sumatera aja atau? Nah, jadi kebetulan kita di sini ada BPIBP namanya, itu Persatuan Fotografer Istana Bahasa Pagaruyung, dan itu merupakan perhimpunan masyarakat sekitar sini dan mereka terorganisir dari segi pengolahan fotografer foto gitu, jasa gitu ya. foto dan penyewaan pakaian ini. Oh Nah, gitu. penyewaan pakaian ini pun ya mereka yang kelola dan itu digunakan untuk siapapun. Itu mereka menyewakan. Oh gitu ya ya. Menyewakan dan menggunakan foto-foto kalau pengen jasa fotografer langsung. Nah itu juga merupakan pendapatan bagi masyarakat sekitar sini karena memang kan pariwisata dibentuk dengan tujuan multi efek tadi. Efeknya itu tidak hanya satu orang tapi banyak yang terkena karena efek dari wisata ini, kulinernya, kemudian masyarakatnya, penyelesaian jasa ini seperti itu. Oh seperti itu Pak. Baik Pak, mungkin sekian aja. Terima Ya, kasih atas sama-sama. informasinya Pak ya. Jika ada kekurangan informasi mungkin bisa kita berkomunikasi. Baik, tidak apa-apa, silakan. Iya. Mungkin bisa nanti saya ke dalam ya Pak Boleh, untuk boleh, melihat boleh. icon-icon yang ada di Boleh, dalam. boleh, boleh. Ya. Makasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
dan melihat apa aja sih yang ada di dalam sana. Sekarang lebih baik kita berbincang-bincang sedikit apa sih alasan pengunjung datang ke sini jauh-jauh untuk melihat Istana Bahasa Paguyung. Jadi mungkin kita bisa langsung ke pengunjung yang ada di sana untuk berbincang-bincang apa alasannya dan apa daya tarik mereka untuk pergi ke sini kayak gitu. Maybe you can introduce yourself. What's your name? My name is Nur Hayati Ahmad. Okay. I come from Kuala Lumpur. What the interesting here that make you come to this place? This is my third time here. Oh, third time? Third time. Okay. After 5 to 6 years like that. This is my Oh. third time here. But every time when I come, the places that I visit always change. Change. Oh, this place was changed. No, this place not much. Oh, not much. But better. I think better than last time I went. Okay. All the places I visit interest me. Okay. The panorama of the view. Oh. Yeah, I love that. Did you wear the traditional clothes My here? daughter. Oh, your daughter. But the photo is still there. Okay. You want to see? Yes, can I see? You with your We come with 30 of us. Oh. There. Okay. That is my daughter. Oh, where is your doctor? Okay. Okay. Why you didn't use? I don't know why. Whenever I go anywhere, Huh? I feel that that takes me time to wear, to change and all those things. Oh, okay. Maybe what you see in this place? The culture or the In view? our country, our state, Negeri Sembilan, Negeri Sembilan. having the same History. suku, Oh, suku. and also the culture. And Oh. rendang, Oh, rendang. we have in our country also rendang. You can make it. Yes, Oh. but I think they're nicer. I don't know why. Oh, maybe with the Spices. yes. I'll be here for 4 days. 4 days. On our last day. Oh. We will shop a lot. Whenever we pick up from Padang to Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. we stop. Whatever got shop that's selling clothes. Oh, okay. After this, Have you go to Jam Gadang? tomorrow. Oh, tomorrow. Tomorrow morning, then we will go down back to Padang, Padang. and straight to airport. Oh, okay. So where do you live? This is the. We also visit universities in Padang. Oh, Universities in Padang, and then we go to 2 schools here. Two This schools. morning we went to 1 school. what the name of the school? Campus dua. Oh, SMA. SMP, junior high school or Apa? senior high school? Junior high school. Oh. Then yesterday also kawasan Tudung Oh. in Padang. Oh, Sambil when visiting the facilities, visiting Oh. school visit, Oh, then yes. we visit the viewing for tour. oh. So this is the activities that every year you do. From the school. Oh, from the school. Oh, School but investment. the parents join with the. I'm considered not teacher. I'm a parent, representing parents. Oh, all of the student or So we got the. 3 students with us, Oh, yes. Okay. and others all teachers and their families. Oh, okay. Maybe what the interesting thing here that make you come here? The view or the culture? Culture indeed, and also the scenery. Oh, Beautiful. oh, Yeah, I okay. love it. Did you have you go to the third? No. Why? I have a problem With your foot? Yeah. Oh. My knee. So I just went up to the first floor. So now, Oh. Have you take a picture? yes, a lot. Oh, One of okay. it I showed just now. Oh. And then this one, and then group one. Oh, yes. We love the place.
Oh, thank you for your information. Maybe see you next time. My name is Mitsalina Azani. I'm the student of IAIN Batu Sangkar. Have you go to? No, we don't have the opportunity to go. Oh. We only managed to visit 3 places. Oh. 4 days visit. Have you go to the waterfall? Yes, Waterfall. yesterday. Air terjun? On Oh, the way have up, you? On the way up, we stopped there, take Oh. photos. Oh, take a picture Yes, yes. there. Oh, okay. Maybe we like a brother and sister Yes, with yes. the Malaysian people. Yes, we should be satu rumpun, ya. Iya, satu rumpun. Okay. Thank What you. year are you? Huh? What year? What year? Study. 3 years. I study here. I'm come from Kalimantan. Look at Near. Kalimantan, I thought you were local, ya. Yes, near with Kuching. Do you know I Kuching? know, I know. Yes. Okay. Good luck for your studies. Okay, thank you. Got the good result. Okay, amin. What Thank do you. have to do today? One day. Uh, Your addition. I'm in English department. Okay, good. Okay. That's all. Maybe in the future, maybe I want to be lecturer. Yes. What the You your come to Malaysia for study in OPSI. maybe yes. Maybe we have a student Yes, exchange. student change to PPL Yes, yes. practice. Yes, You got there. that, Yes.